Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada seluruh yang hadir dan juga yang di luar, baik ikhwan maupun akhwat, bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, yang kita wajib untuk berpegang teguh dengan keduanya. Kita wajib untuk mempelajarinya, memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya. Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ini kenikmatan yang wajib kita syukuri. Dan yang perlu kita ingat bahwa kita diberikan oleh Allah hidayah kepada Islam dan Sunnah. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib syukuri dengan kita menjaga nikmat ini dengan terus menuntut ilmu syar'i, dengan kita belajar, dengan kita membaca, dengan kita mendatangi majelis ilmu yang diajarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan kita harus semangat dalam thalabul ilmi, dan juga kita harus sungguh-sungguh dan harus sabar. Kita harus semangat dalam thalabul ilmi, kita harus sungguh-sungguh dan harus sabar. Sebab kalau tidak sabar, nggak dapat ilmu selama-lamanya, nggak akan dapat ilmu. Dan perjalanan untuk menuntut ilmu lama dan panjang, nggak bisa sebentar, nggak bisa asal ngaji, nggak bisa. Sekarang banyak orang yang intisab kepada sunnah tapi nggak ngaji, nggak nuntut ilmu. Setelah itu gimana? Ya kembali lagi kepada bid'ah, kembali lagi kepada kesesatan, kembali lagi kepada hizb, kembali lagi kepada kelompok, kembali lagi kepada bid'ah, kembali lagi kepada syirik. Karena apa? Karena dia tidak nuntut ilmu. Dia tidak memahami ilmu, dia tidak membaca, dia tidak bertanya kepada ahli ilmu, dia tidak mengamalkan. Dan mengamalkannya bukan asal mengamalkan. Syarat mengamalkan amal soleh berapa, Bu? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ini perlu perjuangan untuk bisa teguh. Karena yang paling mahal itu orang mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan dia istiqamah. Yang paling mulia orang mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan istiqamah. Makanya ketika orang berbicara di zaman dahulu tentang karomah kemuliaan, kehebatan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa yang dikatakan karomah itu luzumul istiqamah. Luzumul istiqamah tetap. Yang dikatakan karomah itu luzumul istiqamah. Kemuliaan itu dengan kita tetap dalam istiqamah, konsekuen, konsisten, terus kita belajar dan terus mengaji, terus menuntut ilmu dan mengamalkan amal-amal soleh yang ikhlas dan ittiba. Terus itu yang paling penting. Karena Allah menilai amal kita bukan di awalnya. Betapa banyak orang-orang yang sudah ngaji dulu, kemudian sekarang nggak ngaji lagi. Dulu pengurus masjid Salim, sekarang udah nggak ngaji lagi. Dulu semangat, sekarang udah nggak ngaji lagi. Bukan itu. Allah nggak akan ceritakan tentang yang dulu, tapi bagaimana akhirnya dia dalam kehidupan ini. Karena yang dihitung oleh Allah tentang akhir kehidupan, bukan awal dari kehidupan. Sekarang dia taubat. Taubat diterima atau tidak, tergantung kepada Allah. Dia benar apa nggak taubatnya. Tapi setelah taubat dia kembali lagi kepada maksiat, ya dibiarkan oleh Allah. Yang paling penting bagaimana menjaga tetap kita istiqomah
sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Nabi bersabda SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada akhirnya, bukan awalnya. Akhirnya gimana? Kita belum tahu tentang akhir kita. Tapi kalau kita terus mengaji, menuntut ilmu, memahami, mengamalkan, dan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk berubah kepada yang lebih baik, pasti Allah akan rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum sampai Allah merubah apa yang ada pada mereka. Akan dirubah kita kepada yang lebih baik. Tapi terus banyak orang yang ngaji, dia sekedar ngaji, enggak berusaha untuk merubah. Sebagaimana dulu dia datang ke pengajian, ya sekarang begitu juga, enggak ada perubahan. Saya ingin dari kajian ini ada perubahan. Perubahan dalam masalah akidah, perubahan dalam masalah ibadah, perubahan dalam masalah kita membaca Quran. Perubahan artinya tambah semangat kita baca Quran, tambah banyak hafalan kita. Perubahan dalam kita mengamalkan Islam ini. Perubahan kita tadinya mungkin kita kurang dalam membagi, sekarang banyak sedekah. Ada perubahan. Perubahan berumah tangganya lebih baik kepada suaminya, si suami lebih baik kepada istrinya. Ini ada perubahan. Baru manfaat pengajian itu. Itu yang kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Di situ kelihatan nanti dalam perubahan itu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbal, amal yang terima. Ketika kita minta ilmu yang bermanfaat, ilmu itu harus ada perubahan kepada yang lebih baik. Dalam kehidupan kita, dalam akidah, ibadah, dalam rumah tangga, dalam kita usaha, mencari yang halal, nggak boleh yang syubhat, nggak boleh yang haram. Termasuk juga permasalahan akhlak yang sedang kita bahas. Berubah kita dari sifat-sifat yang jelek, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia. Harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan tetap seperti dulu, nggak ada manfaatnya pengajian itu, nggak ada manfaatnya. Sebagaimana dia datang, sebagaimana dia pulang, nggak ada manfaatnya. Ketika nggak ada manfaat, meskipun dia ngaji, sulit dia untuk mencapai husnul khatimah. Kita ingin ketika kita ada perubahan, Allah kemudian menunjuki kita dengan taubatnya kita kepada Allah, dengan kembalinya kita kepada Allah, Allah tambah hidayah. Kemudian apa? Allah akan akhirkan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Itu yang kita cari. Nggak ada yang lain sudah. Ini kehidupan yang paling baik. Makanya ketika kita terus berubah mengamalkan amal soleh, itu nanti akhir kita itu pasti baik. Karena dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, bahwa al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Bahwa al-khawatim mirathu as-sawabiq. Akhir kehidupan seorang merupakan warisan dari awalnya, dari apa yang terdahulu yang dilakukan. Artinya dari apa yang sebelumnya. Orang ingin husnul khatimah, mesti dia berbuat kebaikan. Yang kebaikan ini dia lakukan ikhlas karena Allah, dan dia ittiba, dan dia betul-betul berusaha kepada yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu Islam. Jadi kalau bukan seperti dulu dia ngikut yang syirik, yang bid'ah, ya udah ngaji masih nggak berubah, ya nggak ada manfaatnya pengajiannya, nggak ada manfaat. Dulu dia ngikuti kelompok-kelompok hizb, sekarang begitu ngikuti Quran Sunnah Fahmi Salaf, ya berkelompok lagi, berhizb lagi, nggak ada manfaatnya berarti dia ngaji. Apakah dia seorang penuntut ilmu, seorang dai? Nggak ada manfaatnya. Mesti berubah kita kepada yang lebih baik. Dan Anda perhatikan bahwa kajian-kajian kita ini kajian yang Masya Allah barokah. Kenapa barokah? Kita rasakan banyak sekali orang yang ingin mencari ilmu yang bermanfaat. Dan pengajian kita nggak pernah kurang dari dulu, nggak pernah. Mesti nambah. Akhirnya masjidnya nggak muat. Solusinya gimana? Ya beli tanah, bangun masjid. Itu perhatikan tuh. Harus kita punya yang besar. Karena nggak ada artinya pengajian tuh surut, nggak ada.
Saya sudah lama untuk berdakwah ini, setiap kajian ini nggak pernah namanya berkurang, nggak pernah. Karena orang terus pengen tahu, karena dakwah ini dakwah fitrah. Dakwah ini dakwah fitrah. Atau orang awam pengen ngaji. Kenapa? Nggak ada beban, karena semuanya mudah. Nggak ada yang sulit dalam kita beragama. Yang ini yang harus kita jalankan ini. Bagaimana pengajian ini bisa terus berkembang, karena bermanfaat buat kita pribadi, buat istri, buat suami, buat anak, buat orang tua, buat keluarga, sanak famili, buat masyarakat, dan buat bangsa dan negara. Bahwa kajian-kajian kita bermanfaat buat bangsa dan negara. Justru orang berubah menjadi baik. Dan itu luar biasa dalam perjalanan dakwah ini. Dulu orang-orang banyak yang nggak pakai jilbab, sekarang berubah jadi pakai jilbab. Tadinya sepi masjid, nggak ada yang sholat berjamaah. Sekarang subhanallah, penuh anak-anak muda sholat berjamaah. Dulu jarang orang melaksanakan sunnah, sekarang banyak orang melaksanakan. Ini nikmat, dan ini menunjukkan kepada barokahnya dakwah ini. Jelas Bu? Jelas ini? Maka bagaimana kita menjaga dakwah ini agar tetap terus dakwah ini berkembang, dan terus orang-orang memahami dakwah ini dan mengamalkannya. Manfaat buat pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, manfaat dengan dakwah ini. Dan itu keberkahannya.